Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Afifa dari Supervisor Jaminan Mutu Pangan 54 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas pengganti waktu PKL saya yang membuat produk, yaitu produk ketiga cilok keju frozen. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya karena telah meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi saya. Sama. Identifikasi produk, ada nama produk yaitu cilok keju frozen, jenis produk ready to cook and ready to eat, kemudian merek dagang cilok keju, bahan baku ada tepung terigu, tepung tapioka, air, keju, kacang tanah, gula merah, bawang putih, lada, garam, gula pasir, penyedap rasa, dan daun bawang. Untuk jenis pengawetannya, penyimpanan beku antara suhu 0 derajat sampai minus 18 derajat. Kemudian teknologi pengolahan ada pencampuran, perebusan, dan pembekuan. Kemudian jenis kemasannya menggunakan mika plastik, umur simpan 5 hari apabila disimpan pada suhu yang beku. Kemudian harga produk Rp5.000 per satu pieces atau satu kemasan. Tentang pengetahuan bahan baku, ada analisis kerusakan bahan yaitu fisik, kimia, biologi. Untuk tepung terigu, jenis kerusakan fisiknya mengumpal, bau apek, dan terdapat cemaran benda asing seperti kayu, plastik, atau benang, dan lain-lain. Kimianya tercemar berupa logam berat atau mikotoksin yang berasal dari kapang gandum. Kemudian biologi, terdapat cemaran organisme hidup seperti Bacillus cereus, Aspergillus sp, dan lain sebagainya. Untuk tepung tapioka, jenis kerusakan fisiknya mengumpal, bau apek, dan terdapat cemaran seperti kayu, plastik, benang. Kimia, terdapat cemaran berupa logam berat atau mikotoksin yang berasal dari kapang singkong. Kemudian biologi, terdapat cemaran mikroorganisme hidup seperti Bacillus cereus dan Aspergillus. Kemudian untuk bahan baku air, jenis kerusakan fisiknya bau, keruh, terdapat kotoran seperti lumut, pasir, debu, dan serangga lainnya. Kimia, pH tidak netral. Biologi, terdapat cemaran mikroba seperti E. coli, coliform, dan lain-lain. Untuk bahan baku keju, jenis kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing, serangga, kertas, batu, tikus, dan binatang pengerat lainnya. Untuk kimia, terdapat cemaran logam berat. Biologi, terdapat cemaran mikroba seperti Staphylococcus aureus. Kemudian untuk kacang tanah, jenis kerusakan fisiknya pecah, terdapat benda asing seperti serangga, kotoran, debu, dan lainnya. Kemudian untuk kimia, terdapat aflatoksin di dalam kacang yang ada di dalam bumbu. Kemudian untuk kerusakan biologi ditumbuhi oleh jamur Aspergillus flavus. Untuk bahan baku minyak goreng, jenis kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing, kimia oksidasi lemak. Hal ini dikarenakan penyimpanan minyak goreng yang tidak tepat. Kemudian untuk biologinya terdapat bakteri Clostridium perfringens, Bacillus cereus. Kemudian untuk bahan baku kecap asin, jenis kerusakan fisiknya terdapat cemaran benda asing seperti serangga, kerikil, plastik, dan lain sebagainya. Untuk kerusakan kimia terdapat cemaran logam berat. Untuk biologinya ditumbuhi oleh kapang. Untuk bahan baku garam, kerusakan fisik dapat menggumpal dan terdapat cemaran benda asing. Untuk kimianya terdapat cemaran logam berat dan biologi belum ada. Untuk bahan baku merica, jenis kerusakan fisiknya dapat menggumpal, terdapat cemaran benda asing. Merica dapat menggumpal apabila disimpan dalam tempat yang tidak tepat seperti RH-nya yang tinggi. Untuk kimia dan biologi tidak ada. Gula pasir, jenis kerusakan fisiknya menggumpal, dapat cemaran benda asing seperti semut, kerikil, dan serangga lainnya. Kemudian terdapat cemaran logam berat untuk jenis kerusakan kimia. Untuk bahan baku penyedap rasa, jenis kerusakan fisik terdapat cemaran benda asing atau serangga, kimia tidak ada, dan biologi terdapat cemaran Bacillus cereus. Untuk cabai rawit, jenis kerusakannya karena fisik itu dapat patah, terdapat benda asing seperti tanah atau kerikil karena pencuciannya yang tidak benar. Untuk daun bawang, jenis kerusakan fisiknya layu, terdapat benda asing seperti ulat, serangga, dan lainnya. Untuk penyimpanan bahan baku, tepung terigu, tepung tapioka, kacang tanah
disimpan di tempat kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk keju, disimpan sebaiknya di suhu dingin atau di refrigerator dengan suhu 4-10 derajat Celcius. Untuk tepung terigu, tepung tapioka, dan kacang tanah juga sama disimpan di tempat kering, tidak lembab, terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk keju, cabai rawit, dan daun bawang disimpan di suhu dingin atau di refrigerator dengan suhu 4-10 derajat Celcius. Kemudian untuk minyak goreng, kecap asin, garam, merica, gula pasir, penyedap rasa disimpan di tempat kering atau tidak lembab, terhindar dari sinar matahari langsung. Pembuatan produk untuk 10-15 porsi membutuhkan tepung terigu sebanyak 250 gram, tepung tapioka 300 gram, air 300 ml, airnya menggunakan air panas, kemudian keju dipotong kecil-kecil sebanyak 100 gram, kacang tanah 300 gram, minyak goreng secukupnya. Untuk menumis bumbu, kecap manis secukupnya, garam secukupnya, merica 20 gram, gula pasir 20 gram, dan penyedap rasa 20 gram. Diagram alur pembuatan produk cilok keju frozen adalah yang pertama kali harus mempersiapkan semua bahan. Kemudian tepung terigu, tepung tapioka dimasukkan ke dalam baskom stainless, diaduk hingga homogen. Kemudian garam, gula, penyedap rasa, dan air panas dimasukkan ke dalam campuran tepung dan diuleni hingga kalis. Kemudian adonan dibentuk bulat-bulat dan direbus hingga matang atau hingga mengapung. Kemudian diagram alir pembuatan bumbu kacang. Yang pertama bawang putih, cabai rawit, gula, dan garam dihaluskan. Kemudian bumbu yang dihaluskan tadi ditumis dengan minyak goreng. Dan kacang yang telah disangrai dan ditumbuk halus dimasukkan ke dalam bumbu tadi dan ditambahkan dengan air. Kemudian aduk dan dimasak hingga matang kurang lebih selama 10 menit. Kemudian menjadi bumbu kacang. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Nomor 1 adalah tepung terigu, tepung tapioka, kacang tanah, air panas, keju, penyedap rasa, lada, gula, garam, daun bawang, bawang putih, cabai rawit, gula merah, minyak goreng, dan kecap manis. Ini adalah dokumentasi pembuatan produk. Pengulangan pertama dilakukan pada tanggal 18 bulan 5 tahun 2020. Untuk pengulangan kedua dilakukan pada tanggal 19 bulan 5 2020. Kemudian untuk hasil analisis organoleptik menggunakan uji hedonik dengan parameter warna dan didapat kesimpulan tidak terdapat perbedaan warna dari sampel 1 dan 2 dikarenakan nilai sigma lebih besar daripada alfa. Untuk parameter rasa mendapat kesimpulan tidak ada perbedaan warna dari sampel 1 dan 2 karena nilai sigma lebih besar daripada alfa. Untuk parameter aroma juga tidak ada perbedaan aroma dari sampel 1 dan 2. Kemudian untuk tekstur terdapat perbedaan tekstur dari sampel 1 dan 2 karena nilai sigma lebih kecil daripada alfa. Untuk analisis organoleptik ini menggunakan nilai alfa 0,05. Untuk jenis uji mutu produk menggunakan pedoman kriteria cemaran pada pangan siap saji dan pangan industri rumah tangga. Untuk uji mutu produk mikrobiologi, untuk cilok parameter ujinya menggunakan ALT dengan batas maksimum 1 kali 10⁵ koloni per gram. Untuk uji kimianya menggunakan parameter uji aflatoksin dengan batas maksimum 10 ppb sebagai total aflatoksin. Ini adalah cara uji mikrobiologi ALT untuk produk cilok. Dan ini adalah cara uji aflatoksin pada produk cilok. Untuk strategi pemasaran, segmentasi yaitu psikografis, produk ini diciptakan untuk kalangan konsumen yang menyukai makanan yang memiliki rasa gurih dengan harga yang cukup murah dan tidak memiliki banyak waktu untuk membuatnya. Targeting untuk anak-anak hingga orang dewasa yang memiliki gaya hidup yang konsumtif atau suka jajan. Kemudian untuk positioning merupakan solusi bagi konsumen yang suka nyemil namun tetap dengan harga murah dan tidak memiliki banyak waktu untuk membuatnya. 4P yaitu produk,
Cilok Kuju merupakan makanan yang memiliki rasa gurih dan bertekstur kenyal yang dikombinasikan dengan isian keju di dalamnya sebagai variasi. Untuk harga cilok keju sendiri 5.000 per bungkus atau per pieces. Untuk place, cilok keju diproduksi di Pringsewu, Lampung dengan pendistribusian yang masih sangat terbatas dan hanya memenuhi pesanan order. Promosi dilakukan secara online melalui media sosial berupa Instagram. Untuk analisis SWOT, ada strength, yaitu bahan baku relatif mudah didapat, membutuhkan modal yang sangat sedikit, harga produk yang sangat terjangkau. Kemudian untuk opportunity, produk mudah dikreasikan, banyak masyarakat yang tidak asing dengan cilok dan rasa keju. Untuk weakness, merek dagang yang belum banyak dikenal karena pendistribusiannya masih sangat-sangat sempit. Kemudian untuk traits, cilok Kuju terlalu mengenyangkan jika dikonsumsi terlalu banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.